Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala faqad qala fi kitabihil karim wa huwa asdiqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta fadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali melalui khutbah ingkang singkat menika di hari yang terbaik ini, di hari Jumat wa huwa sayyidul ayyam, hari yang menjadi hari yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita sebagai fasilitas agar di hari itu kita menggapai amal sebanyak-banyaknya. Maka di hari yang baik ini dan kita masih berada di bulan Zulhijjah atau biasa kita sebut di bulan besar. Sungguh bulan Zulhijjah ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-36. Dan kita berada di tempat yang mulia pula, masjid kebanggaan kita, Masjid Jami' Al-Istiqomah. Maka di hari yang baik, bulan yang baik, dan tempat yang mulia, mari sejenak kita lupakan sejenak saja segala urusan kita tentang keduniawian. Kembali bermuhasabah, angen-angen, niti-niti untuk mempersiapkan amal yang terbaik, amal yang wajib kita bawa, bekal yang wajib kita bawa saat kita benjing menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang cerdas, tiang ingkang limpat lubo, bukan mereka yang cerdas menghitung, ilmunya banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan yang kekal abadi setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan tidak ada bekal yang abadi yang terbaik, tidak ada bekal yang baik saat kita menghadap Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kanthi mantep, takwa ingkang dikersakan Gusti Allah, ittaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, kelawan takwa ingkang temen, takwa ingkang leres. Takwa ingkang temen, ingkang leres nggih menika imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi.
kanthi mantep kelawan ajeg nglampahi sedaya ingkang diperintahipun Gusti Allah, Kanjeng Nabi dan para ulama kita. Yang kedua, dengan daya upaya sak kuat-kuat tenaga ingkang kita miliki, berusaha nebihi menjauhkan sejauh-jauhnya ingkang sampun dadi larangan. Dilarang oleh Al-Qur'an, dilarang oleh hadis, dan disampaikan oleh para ulama kita. Maka ketaatan inilah, taat menjalankan perintah, taat boten nglampahi larangannya, inilah yang disebut takwa, yang menjadi bekal terbaik kita menghadap kehidupan abadi yang boten wonten batasnya, khalidina fiha abada, kehidupan yang kekal abadi di dalamnya. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Maka pada saat ini, pada masa-masa sibuk seperti saat ini bagi kita seorang petani, disinilah ujian ketakwaan kita sesungguhnya. Apakah kita dapat melampaui takwa kanthi istiqomah, kanthi konsisten, kanthi ajeg. Maka istiqomah ini berat. Karena ini berat, maka Allah akan membalas dengan balasan yang luar biasa. Wa ubsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka berilah kabar gembira berupa balasan surga dengan kenikmatan yang di dalamnya bagi mereka yang selama hidupnya istiqomah, konsisten, ajeg nglampahi perintah-perintahipun Allah, nebihi larangannya fi kulli waqtin wahin, dalam kondisi apapun, baik saat dia sibuk ataupun saat dia lodang, baik saat dia senang maupun saat dia sedih. Inilah yang disebut konsisten, istiqomah, ajeg dalam ketakwaan. Dalam ayat yang lengkap Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina, dan orang-orang beriman, qalu rabbunallah, yang mengatakan Allah Tuhan kami, summastaqamu, kemudian membuktikan keimanannya, membuktikan keislamannya dengan istiqomah, ajeg, konsisten nglampahi ibadah dalam kondisi panen, susah, sedih maupun lodang. Allah akan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah membisikkan ke telinga orang-orang yang istiqomah. Bisikannya, Allah takhafu, wahai orang yang istiqomah, janganlah engkau takut dengan kehidupan dunia yang serba sulit ini. Wala tahzanu, dan engkau jangan bersedih atas apa yang akan Allah timpakan kepada engkau di akhirat kelak. Orang yang istiqomah mendapat jaminan 3 perkara. Yang pertama pada saat sakaratul maut, yang kedua pada saat di alam kubur, dan yang ketiga jaminan keamanan, ketentraman saat dia berada di akhirat. Dan janji Allah yang terakhir dalam pungkasan ayat ke-30 ini, wa ubsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai para malaikat, berilah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah, ajeg, konsisten nglampahi perintahipun Allah pada kondisi apapun, baik senang maupun sedih, baik susah maupun senang. Wa ubsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira berupa surga yang dijanjikan atas perbuatan keistiqomahan mereka di dunia. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Maka di waktu yang singkat ini khatib mengajak
Waktu yang singkat ini menjadi waktu yang untuk bermuhasabah, untuk angan-angan, untuk niti-niti. Apakah kita di dunia ini sudah melampai istiqomah, konsisten dalam melampai sedoyo perintah-perintahipun Allah, seperti sholat 5 waktu kita, bersedekah, dan lain-lain. Maka semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk dapat menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang muttaqin dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.